Kisah diawali dengan memperlihatkan 4 orang gadis. Yang ini bernama Bella, ini Kai, ini Angela, dan yang ini adalah Lori. Mereka sedang menuju ke rumah masa kecil Bella yang ada di pinggir kota. Sesampainya mereka di rumah tersebut, terlihat mereka semua sangat bahagia. Namun Bella yang masih merasa kehilangan karena ayahnya meninggal di rumah tersebut, terlihat terdiam sejenak. Ketika semua teman-teman Bella sedang memilih kamar tidur, Bella yang sedang berada di halaman rumah terlihat kembali termenung karena mengingat kenangan indah bersama ayahnya. Tidak selang berapa lama, terlihat seorang pria yang mengaku sebagai keponakan sang penjaga rumah datang ke rumah tersebut. Namun saat Bella menemuinya, pria yang bernama David tersebut tiba-tiba berniat untuk masuk. Bella yang merasa bahwa sang penjaga rumah tidak memiliki saudara, langsung segera mengusir David. Alhasil David pun langsung segera pergi dari tempat tersebut. Malam harinya saat Bella dan teman-temannya sedang duduk-duduk santuy, terlihat Kai yang merupakan seorang penulis novel mulai bercerita kisah-kisah horor untuk sedikit menakut-nakuti teman-temannya. Setelah mereka semua merasa sedikit lelah, mereka pun beranjak menuju ke kamar masing-masing. Namun sesampainya Bella di kamarnya dan mengganti pakaian, Bella yang merasa di lemarinya ada seseorang yang sedang memperhatikannya, langsung mengambil senjata, lalu mendekatinya. Alhasil saat Bella membuka lemarinya, ternyata tidak ada satu orang pun di dalam lemari tersebut. Setelah itu, Bella langsung beranjak untuk mandi. Setelah selesai mandi, Bella lantas duduk di tepian bathtub sembari mengingat kejadian saat ayahnya meninggal dunia. Jadi, 3 tahun yang lalu, saat Bella sedang berenang di danau, tiba-tiba kaki Bella kram yang membuat Bella tenggelam. Ayah Bella yang melihat hal tersebut langsung menolong Bella. Namun setelah Bella dibawa ke permukaan, tiba-tiba ayah Bella terkena serangan jantung sampai tewas. Bella yang menyaksikan secara langsung kejadian tersebut selalu merasa bersalah dan menganggap bahwa dirinya lah yang telah menyebabkan ayahnya tewas. Kita kembali ke masa sekarang. Pada saat tengah malam, tiba-tiba terdengar pintu rumah diketuk oleh seseorang. Namun saat Bella dan teman-temannya keluar untuk memeriksanya, mereka tidak menemukan siapapun di tempat tersebut. Bella yang menyangka itu adalah ulah David, langsung berteriak memanggil David. Terlihat David yang sedang bersembunyi di balik pagar nampak cukup terkejut. Setelah itu, Bella dan kawan-kawan pun langsung beranjak masuk ke dalam rumah. Dan alangkah terkejutnya mereka semua saat melihat kamar mereka telah teracak-acak seperti kapal pecah. Bella pun lantas menyuruh semua teman-temannya agar segera berkemas dan bersiap untuk pergi dari tempat tersebut. Namun sial, saat mereka hendak masuk ke dalam mobil, ternyata ban mobil mereka semua telah dirusak oleh seseorang. Dan lebih parahnya lagi, saat Bella hendak menelpon bantuan, ternyata di tempat tersebut sama sekali tidak ada sinyal. Alhasil mereka pun memutuskan untuk kembali masuk ke dalam rumah. Di dalam rumah, mereka semua langsung menutup dan mengganjal semua pintu masuk menggunakan meja dan lain-lain. Bahkan mereka pun tidak lupa memasang jebakan beling di tangga rumah tersebut. Setelah itu, mereka semua berdiam diri di kamar Bella. Bella pun mengatakan bahwa jalan masuk dan keluar hanya tinggal satu, yaitu jendela kamarnya tersebut. Setelah beberapa saat mereka bersembunyi, tiba-tiba pintu kamar Bella diketuk oleh seseorang. Bella yang panik pun langsung menghunuskan senjatanya ke arah pintu. Namun sial, tanpa Bella sadari, dari belakang muncul 2 orang pria dengan wajah yang diberi cat, langsung mengarahkan senjatanya kepada Bella dan teman-temannya. Alhasil mereka pun akhirnya menyerah kepada para psikopat tersebut. Lalu psikopat yang bernama Red dan Blue tersebut menyuruh Bella dan kawan-kawan untuk membuka pintu. Dan muncullah seorang psikopat bos yang bernama Black. Setelah Black masuk, ia lantas menyuruh Bella untuk membuka jaketnya. Setelah Bella membukanya, Blue dan Red langsung menyuruh Kai, Lori, dan Angela melakukan hal yang sama. Namun saat yang lainnya sedang membuka jaket dan para psikopat tersebut fokus melihatnya, Bella memanfaatkan momen tersebut untuk lari keluar dari rumah tersebut. Psikopat Black yang melihat hal tersebut langsung menembak Bella sampai Bella tumbang. Setelah itu, psikopat Black langsung menyuruh Kai, Angela, dan Lori agar turun menuju ke ruang tamu. Psikopat Black yang melihat di tangga banyak beling menyuruh mereka bertiga untuk membuka sepatu lalu berjalan cepat menuju
menuruni tangga tersebut. Alhasil mereka bertiga pun akhirnya mendapatkan beberapa luka di kakinya. Di luar rumah, Bella bermimpi melihat hantu ayahnya yang mengatakan bahwa ia meninggal bukan kesalahan dari Bella, namun ia meninggal dikarenakan jantungnya memang sudah sangat lemah. Di kesempatan tersebut pun, ayah Bella mengatakan bahwa Bella harus bisa melawan rasa takutnya, karena hanya dengan cara itulah Bella mampu mengalahkan para psikopat tersebut. Alhasil Bella pun tersadar dari pingsannya dan langsung berlari masuk ke dalam hutan. Sedangkan di dalam rumah, sesampainya teman-teman Bella di ruang tamu, para psikopat tersebut langsung menyuruh mereka bertiga untuk menari dengan gerakan ala percocok tanaman yang cukup asoy. Intinya dalam adegan ini, selama kurang lebih 20 menit, Angela dan Lori diperkasos habis-habisan oleh para psikopat tersebut. Namun tidak untuk Kai, dikarenakan Kai lebih dulu pingsan saat melihat cacing milik para psikopat tersebut. Di hutan, Bella yang melihat bus milik Jimmy sang penjaga rumahnya langsung masuk ke dalam bus tersebut. Dan alangkah terkejutnya Bella, ternyata Jimmy telah tewas di dalam bus tersebut dengan pisau yang masih menempel di perutnya. Singkat cerita, setelah Bella mengobati lukanya dan berpakaian, ia pun langsung kembali berlari menuju ke rumahnya untuk menyelamatkan teman-temannya. Sesampainya di rumah, Bella langsung menyelinap masuk melalui pintu rahasia menuju ke dalam gudang. Di dalam gudang, Bella yang mendengar suara teman-temannya langsung mengintipnya. Ternyata Lori dan Angela sedang digantung oleh para psikopat tersebut, namun tidak ditewaskan, hanya dijadikan mainan saja oleh para psikopat warna tersebut. Di gudang, Bella tanpa sengaja menjatuhkan 2 buah baterai. Psikopat Red yang mendengar hal tersebut langsung menuju ke dalam gudang untuk memeriksanya. Bella yang hendak mengintip lagi, tiba-tiba langsung diserang oleh psikopat Red. Namun beruntung untuk Bella yang menemukan batu di gudang tersebut langsung balik menyerang psikopat Red sampai psikopat Red pingsan. Psikopat Blue yang merasa psikopat Red terlalu lama langsung menuju ke gudang untuk memeriksanya. Dan sial untuk psikopat Blue, ia pun langsung diserang oleh Bella sampai pingsan. Setelah Bella mengikat tangan dan kaki psikopat Blue dan Red, ia pun langsung menuju keluar sembari menghunuskan senjatanya ke arah psikopat Black. Singkat cerita, ketiga psikopat tersebut langsung diikat di depan rumah dan langsung ditanyai oleh Bella tentang identitas mereka masing-masing. Psikopat Black pun menjawab bahwa di tubuh mereka telah terpasang kamera yang telah merekam secara live semua kejadian di tempat tersebut. Karena hal tersebut, psikopat Black tidak berani untuk mengatakan identitas asli dan juga siapa yang telah mengirim mereka. Mendengar hal tersebut, Bella yang kesal langsung menembak cacing milik psikopat Black sampai tewas. Melihat psikopat Black tewas, Angela mencoba menghentikan Bella dengan mengatakan bahwa sebaiknya mereka tidak menghabisi para psikopat tersebut, tapi seharusnya mereka segera menelpon bantuan. Mendengar hal tersebut, Lori yang masih sakit hati karena diperkasos oleh para psikopat langsung mengatakan bahwa seharusnya Angela ikut menghabisi para psikopat yang telah memperkasos mereka berdua, bukan malah mengasihani mereka. Alhasil, Bella pun kembali melanjutkan menginterogasi psikopat Red. Psikopat Red yang sudah sangat ketakutan langsung menyebutkan identitas lengkapnya dan mengatakan bahwa ia dan teman-temannya hanya dibayar oleh orang misterius untuk menakut-nakuti Bella dan kawan-kawan. Namun karena ia dan 2 temannya yang lain tidak tahan melihat kecantikan Bella dan kawan-kawan, maka mereka bertiga pun terpaksa mengikuti kemauan cacing mereka masing-masing yang sejatinya memang tidak memiliki otak. Setelah mendengar keterangan dari psikopat Red, Bella lantas berbisik pada Kai untuk membawa psikopat Blue dan Red menuju ke kamarnya. Sesampainya di kamar, Bella langsung menyuruh psikopat Red untuk memperkasos psikopat Blue menggunakan mainan cacing milik Bella. Namun Angela yang lagi-lagi kasihan pada para psikopat langsung beranjak keluar dari rumah tersebut. Lori dan Kai pun berusaha untuk menghentikan Angela. Dan benar saja, saat Angela baru saja keluar dari rumah, tiba-tiba ada anak panah yang langsung mengenai Angela sampai tewas. Kai dan Lori yang melihat hal tersebut langsung membawa Angela yang sudah tewas masuk ke dalam rumah. Saat psikopat Red sedang memperkasos psikopat Blue, Bella langsung menyerang psikopat Blue sampai tewas. Setelah itu, Bella langsung mengatakan pada psikopat Red agar mau bekerja sama dengan Bella dan kawan-kawan untuk menghabisi David. Mendengar hal tersebut, psikopat Red pun langsung menyetujui rencana Bella tersebut. Alhasil, mereka pun mulai bersiap-siap untuk menghadapi David dengan menyuruh Lori untuk pergi dari rumah tersebut
tersebut dan meminta bantuan pada siapa saja yang ia temui pertama kali. Sedangkan Bella dan Kai akan tetap berada di rumah tersebut untuk menunggu David datang agar bisa segera menghabisi David. Tidak selang berapa lama Lori pergi, Bella yang ingin melihat keluar dikejutkan dengan Lori yang telah tewas di depan rumah. Melihat hal tersebut, Bella dan Kai pun merasa sangat sedih. Setelah itu, Bella dan Kai langsung masuk ke dalam kamar. Sedangkan psikopet yang merasakan kehadiran David mulai menembak ke segala arah. Alhasil psikopet pun harus tewas dengan anak panah yang menempel di tubuhnya. Kai dan Bella yang melihat psikopet telah tewas langsung memutuskan untuk kabur dari tempat tersebut melalui jalan rahasia. Dan dari usahanya tersebut, akhirnya Bella dan Kai pun berhasil kabur dengan masuk ke dalam hutan. Setelah merasa aman, terlihat Bella tiba-tiba tertawa lepas. Kai yang bingung lantas bertanya, "Ada apa, Bel?" Bella pun mengatakan bahwa ia merasa lega dikarenakan akhirnya mereka bisa keluar dari kejaran David. Setelah itu, Bella dan Kai pun kembali berjalan menuju ke jalan raya. Namun sial, tidak selang berapa lama, tiba-tiba ada sebuah anak panah yang mengenai Bella sampai tewas. Setelah itu, kita akan dibawa ke beberapa bulan kemudian. Terlihat Kai sedang mempresentasikan novel karyanya kepada seorang penerbit buku. Penerbit buku tersebut merasa sangat senang dengan karya milik Kai yang merupakan kisah nyata dari kejadian Kai bersama teman-temannya di rumah Bella. Lalu kita akan kembali dibawa ke saat Bella tewas. Terlihat setelah David menembak Bella, ia langsung menemui Kai dan memberikan kaset rekaman semua kejadian yang terjadi di rumah Bella. Kai pun mengatakan bahwa ia akan segera mentransfer uang bayaran untuk David dan juga memberikan rumah Bella kepadanya. Namun saat David bertanya mengapa Kai melakukan hal tersebut kepada teman-temannya, tiba-tiba Kai langsung menembak David sampai tewas. Lalu kita kembali dibawa ke masa setelah buku Kai menjadi bestseller. Terlihat Kai yang sedang bersantai di rumahnya mendapatkan sebuah SMS dari David yang ternyata masih hidup. SMS tersebut mengatakan bahwa David masih memiliki data rekaman kejadian di rumah Bella. Melihat hal tersebut, Kai pun nampak mulai panik. Dan kisah pun akhirnya selesai. Oke guys, ternyata semua kejadian yang terjadi di rumah Bella adalah settingan dari Kai. Kai melakukan hal tersebut dikarenakan ia sangat ingin bisa menulis novel dari kejadian nyata atau bisa dibilang kisah nyata. Nah, gimana? Sudah paham kan? Jadi Kai ini selalu menulis novel, tapi tidak ada satupun yang diterbitkan oleh penerbit guys. Jadi Kai ini putus asa, akhirnya dia melakukan hal ini supaya bisa menulis novel dengan kisah nyata guys ya. Dengan mengorbankan teman-temannya sih. Kacau juga si Kai ini. Bersamamu menemani setiap langkah hidupmu, bahagia kan terasa saat ku memeluk erat hatimu. Selamanya hanya selalu milikmu. Cinta kita kan selalu bersama dalam setiap perjalanan hidup ini, karena engkau lah yang aku inginkan selamanya kan bersama. Percayalah pada jiwa yang bisikan kedamaian dalam hidupmu. Yakinilah kisah ini, bersama kita akan dapat
bahagia selamanya, seutuhnya kau dan aku untuk selamanya. Percayalah pada jiwa yang bisikan kedamaian dalam hidupmu. Yakinilah kisah ini, bersama kita akan dapat bahagia. Pada jiwa yang bisikan kedamaian dalam hidupmu. Yakinilah kisah ini, bersama kita akan dapat bahagia. Bersama kita akan dapat bahagia.